Everyone, it's Ariesi. Welcome back to my channel. Di video kali ini sebentar. Oke. Di video kali ini aku mau ngebahas bukan wrap up tapi novel-novel thriller apa aja yang aku baca selama aku hiatus mulai dari bulan Januari sampai bulan April. Jadi bulan Januari sama bulan April itu aku baca banyak buku dan ada sih wrap up, cuma sampai ke April itu kayaknya kebanyakan baca romance deh. Tapi aku mau bikin video ini agak lebih santai karena aku juga mau ngelanjutin latihan gambar aku yang masih latihan. Jadi ya kita sambil ini ya, kita kayak ngobrol-ngobrol satu arah aja, nggak apa-apa kan ya. Di sini aku udah siapin aku suka banget sama strawberry, baik dari buah strawberry sampai ke gambar strawberry, dan aku suka warna merah. So, buku yang pertama aku baca adalah buku pertama yang mau aku bahas ya, bukan yang mau aku baca, itu My Sister is a Serial Killer. Karakter utamanya itu si kakak. Jadi si adeknya ini cantik banget, charming, dan pokoknya orang-orang suka lah, tipikal yang disukai oleh semua orang, ngerti kan, tipe-tipe yang kayak gitu. Dan si kakaknya ini dia perawat yang kerja di rumah sakit ya, iyalah. Setiap kali adeknya ini kan charming, cantik, dan segala macam. Jadi setiap kali adeknya ngedate, dan kalau date-nya itu nggak berkenan di dia, itu sama adeknya nih langsung dibunuh. Jadi adeknya ini kemana-mana bawa pisau. Jadi kalau dia ngedate pun dia bawa pisau. So nelpon kakaknya, Kak. Halo Kak, aku lagi ngedate tapi aku ngebunuh date-nya nih. Bantuin beresin dong, datang dong, bantuin aku beresin. Jadi kakaknya tuh entah dia lagi ngelakuin apa, dia harus berhenti dulu buat datang nyamperin adenya, menyelamatkan situasi, menyembunyikan mayat, dan basically cleaning up the mess. So ya, jadi hal itu nggak dilakukan cuma sekali, udah beberapa kali. Jadi ya itu sebagai permulaan pengenalan terhadap apa yang kira-kira akan terjadi di novel ini. Nah, jadi ceritanya gini nih, kakaknya ini kan kerja di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu ada dokter. Nah, kakaknya ini tuh naksir sama si dokter itu. Kakaknya nih menetapkan kayak satu peraturan, tidak tertulis lah ya, tapi peraturan lah ya sama adiknya, bahwa adiknya tuh jangan datang-datang ke tempat kerjanya dia gitu loh. Aku lupa apakah kakaknya ngasih alasan atau enggak, pokoknya adiknya kalau bisa jangan datang ke tempat kerjanya dia. Tapi suatu hari adiknya break the rule, dan aku juga lupa apakah itu benar-benar yang rule yang strict itu atau cuman kalau bisa jangan ke kantor ya, atau cuma gitu-gitu doang. Jadi adanya dateng, ya kan? Dan ketemulah sama si dokter yang kakaknya taksir ini, gitu. Si dokter ini, ya udahlah dikenalin lah kan sama adanya kan. Si dokter ini jadinya naksir gitu loh sama adanya si kakak. Aku lupa nama-namanya, oke? So, kita bilang si kakak dan si adik aja. Jadi si dokter ini naksir, mulailah dokter ini sama kakaknya tuh sebenarnya punya hubungan baik. Mereka nggak pacaran tapi kayak bersahabat. Jadi dia terang-terangan bilang ke kakaknya yang naksir sama dia bahwa si dokter ini, aku naksir adik kamu deh kayaknya. Boleh nggak minta nomornya, dan ya gitulah pokoknya cara gimana orang naksir lah ya. Jadi kakaknya ini broken heart dong. Jadi tapi gini loh, kakaknya ini nggak suka kalau si dokter itu deket sama adeknya, bukan cuma gara-gara karena si kakak juga naksir adeknya, tapi karena kakaknya tuh nggak mau sesuatu terjadi sama si dokter itu. Karena kan ya taulah sendiri kan ya, adeknya itu. Tapi si dokter ini diomongin nggak percaya gitu loh. Tadinya kakaknya ini nggak ngomongin kalau adek aku tuh pembunuh berantai gitu kan. Tapi ujung-ujungnya juga dijelasin gitu loh. Dan dokternya ini malah kayak yang gak percaya dan malah balik marah ke si pemeran utama ini. So, aku cuma bisa cerita sampai situ. Endingnya
menurut aku memuaskan, tapi dengan cara yang salah. Kayak endingnya itu terasa salah, tapi memuaskan gitu loh. Jadi aku kasih 5 bintang gitu loh. Meskipun aku sadar banget buku ini banyak kekurangan. First of all, buku ini terasa flat karena way too straight to the point. Jadi kayak terlalu to the point gitu. Jadi ya itu tadi terasa kayak langsung ke poin-poinnya aja gitu kan. Ya bukunya juga tipis sih. Cuma berapa halaman ya? Gak nyampe 300 yang jelas, tapi gak nyampe 200 halaman juga sih kalau nggak salah. Bukunya short banget. So, aku tetap kasih buku ini 5 bintang karena ya itu tadi endingnya memuaskan, meskipun menurut aku ya itu salah sih. Yang kayak begitu salah, tapi ya aku cukup puas dengan endingnya karena apa-apa aja yang terjadi di sini itu kan terhubung, terrelasi satu sama lain gitu loh. So, apa lagi ya? Oh, yang menarik dari sini adalah karena settingnya itu di Afrika. Yang sayang banget aku lupa di mana. Aku harusnya ingat. Kayak apa ya? Bukan vibe, tapi kayak suasananya itu lebih cozy dan bukan cozy, tapi lebih ke homey gitu loh. Dimana situ ada disebutin kalau salah satu perawat di situ juga kalau dia udah bebas shift, dia punya pekerjaan lain kayak jualan-jualan sepatu, baju dan segala macam. Itu kayak sangat apa ya? Sangat merakyat menurut aku. Karena juga settingnya bukan di kota besar. Jadi ya itu. So ya, aku kasih buku itu 5 bintang. Buku selanjutnya yang aku baca thriller doang ya, ini bukan semuanya. The Second Sister, by Chan Ho Kei. Aku buddy read buku ini sama Neza. Nanti aku kasih link Instagramnya di sini. Sama V dari channel Feninda. Oh my god, Feninda Octaviana. Sorry kalau aku salah nyebut namanya. Jadi aku baca bareng buku ini bareng Neza sama V. Dan kita tuh bener-bener setuju kalau buku ini tuh mind blowing gitu loh. Jadi The Second Sister ceritanya tentang, trigger warning, nanti aku tulis di sini trigger warningnya. The Second Sister itu bercerita tentang, oh my god, aku lupa nama pemeran utamanya. Tentang si pemeran utama, cewek. Dia itu punya adiknya juga cewek, adiknya itu SMA, dan pada suatu hari dia cuma berdua nih tinggal sama adiknya. Jadi pada suatu hari ini si kakak ini lagi belanja nih, ya kan? Pulang dari belanja, dia nemuin kalau adiknya itu udah nggak bernyawa lagi. Adiknya itu bunuh diri. Jadi intinya diurus oleh polisi, ya kan? Pasti diurus oleh polisi. Tapi si kakak itu juga ya namanya mungkin keluarga sendiri kan ya. Jadi dia itu kayak berusaha untuk mencari penyebab kenapa adiknya itu bunuh diri. Jadi apakah adiknya dibully atau adiknya punya masalah di mana yang mana menjadi pertanyaan. Apakah si kakak itu benar-benar tahu adiknya itu seperti apa gitu kan? Itu secara garis besar. Tapi di sini sebenarnya konfliknya itu lebih dari 2. Dan di sini juga ada detektif, aku dan ya, N. Aku ingat nama detektifnya, N. So detektif N ini dia ngebantuin, dia itu detektif yang direkomendasikan oleh detektif lain yang disewa, dibayar oleh si kakak. Jadi si N ini tadinya nggak mau nih ngebantuin karena itu mah urusan gancil, itu bukan level aku. Sorry, aku nggak terima kasus seperti itu. Tapi ujungnya dia terima, dan mulai dari situ si N sama kakaknya ini nyelidikin tentang adiknya di mana-mana, mulai dari pas kejadian-kejadian yang menimpa adiknya sebelum dia melakukan sebelum peristiwa naas tersebut. Kemudian adiknya itu ngapain aja, itu ada semua di situ. Dan ini plot twistnya itu twisted banget. Jadi kayak banyak ya, konfliknya banyak. Dan aku kasih buku itu, kayaknya aku salah pakai kuas, cuy.
Oh my god, aku kayaknya harus pakai yang ini deh. Whatever. Anyway, aku salah pakai kuas. Aku harusnya pakai yang ini. Aku pakai yang ini. Ini kuas baru by the way. Ya sebenarnya nggak ada bedanya sih, but like, oke, lanjut. Tapi aku kasih buku The Second Sister ini cuma 4 bintang karena to be very very honest, aku kecewa sama penyelesaian major konfliknya. Konflik besarnya ini kan ada penyelesaiannya dan aku nggak puas sama yang seperti itu. Menurut aku kenapa nggak seperti ini? Tapi dua teman aku, V sama Neza itu mereka puas banget sama buku ini dan aku happy buat mereka. Apalagi yang bisa aku ceritain dari sini ya. Tapi jelas meskipun aku cuma kasih buku ini 4 bintang, aku suka banget sama buku ini dan ini buku terbaik yang aku baca di bulan Februari. Oke. Anyway, oke. Buku ketiga, aku baca The Great Gatsby by B.K. Baxter. Ini aku body reading sama Kiki dari channel Rizky Octavian. Jadi The Great Gatsby ini ceritanya, settingnya di small town, cozy mystery, small town, cozy mystery. Bercerita tentang Jade. Dia dapat warisan dari pamannya, itu sebuah rumah besar yang punya nilai historikal, tapi adanya di kota lain, kota kecil, sehingga dia harus pindah ke kota itu dan dia ngelamar kerja jadi asisten pustakawan. Di situ dia juga punya klub buku. Jadi di pertemuan pertama klub bukunya, dia juga punya kenalan baru yang jadi temannya juga. Bentar. Oke, jadi klub bukunya ini berisi 10 orang. 10 orang ini masing-masingnya dia itu hari itu baru perkenalan karena baru pertemuan pertama dari klub buku tersebut. So, temannya si Jet juga ikut di klub buku itu. Jadi setelah malam di hari pertama klub buku itu, malamnya salah satu dari member klub buku itu tewas, dibunuh. Dan orang terakhir yang menemukan, orang yang terakhir yang bersama korban pada malam kejadian itu adalah si temannya Jade ini. Dan si sheriff di kota itu bener-bener kayak dia itu mikirnya sangat-sangat simple. Kalau nggak simple berarti males. Tapi menurut aku simple. Sangat simple. Dia pikir kalau ada satu orang itu nggak punya alibi dan dia adalah orang terakhir yang bersama dengan si korban, ya udah berarti dia pelakunya. Si sheriffnya itu kayak gitu. Jadi ya udah si temannya Jade ini dipenjara dong. Ya kan? Makanya si Jade ini berusaha untuk mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Dengan cara menyelidiki ke sana dan kemari, ke sana ke sini sampai aku kan setelah baca buku ini aku chat sama Kiki kan, kita body read buku ini dan Kiki bilang, "Iya Kak, ini kalau nggak salah Kiki bilang apa ya? Ini si Jade ini beneran kayak ngurusin urusan orang banget gitu loh, kayak ke sana kemari. Jadi kesannya Jade ini nosy banget sebenarnya padahal emang dengan kayak gitu kan memang menimbulkan kesan nosy kan. Jadi ya aku setuju dengan Kiki. Meskipun memang alasannya sebenarnya Jade itu cuma mau menghapus nama temannya dari daftar pelaku. Tapi tetap aja kayak kesannya itu Jade ini ribet gitu kan. Jadi ya aku setuju sama Kiki soal Jade being so ribet. Dan di sini ada karakter kucing. Sebenarnya kucing ini juga karakter utama sih, jadi karakternya ada 2. Tapi karena kucing itu di sini nggak dibikin bisa ngomong dan segala macem. Kucingnya namanya Chunk, Sir Chunksworth the Bold. Namanya tuh kayak bangsawan tapi dipanggil Chunk gitu. Chunk ini lucu banget. Kalau di sini Chunk punya part tapi cuma 2. Dia dapat part di prolog dan ada bab agak ke pertengahan, ya kan? Dimana sebenarnya Chunk ini dia itu di bab pertengahan itu dia udah bisa menduga siapa pelakunya. Cuma karena dia kucing,
Dan di sini juga POV-nya kebanyakannya Jade, mostly Jade. Dia cuma bisa berusaha untuk terus-menerus ngasih Jade itu petunjuk gitu loh, yang mana nggak tahu, Jade ini agak lemot gitu kan. Tapi dia aku sangat menghargai usahanya untuk menyelamatkan temannya. Meskipun aku sama Kiki juga greget juga sih sama si Jade ini. Jadi Chunk ini semacam scene stealer gitu loh. Semacam yang bikin ceritanya jadi lebih menarik karena terus oh ya, aku juga diskusi sama Kiki dan kami berdua setuju soal why done it-nya. Kalau who done it-nya itu nggak ada masalah ya, kami sama who done it-nya. Tapi why done it-nya, kenapa si pelaku melakukan hal tersebut, itu menurut kami itu benar-benar maksa dan nggak masuk akal. So ya, jadi Kiki nggak ngasih ini 4 bintang. Aku ngasih ini 4 bintang karena aku suka karakter Chunk di sini. Ya benar-benar scene stealer. Mungkin kalau nggak ada tokoh kucing di sini, bukunya aku kasih cuma 3 atau 3,5 bintang. So ya, aku cuma bisa cerita sampai situ. Ketiga adalah You Are Not Alone, karya Greer Hendricks and Sarah Pekkanen. Greer Hendricks dan Sarah Pekkanen ini merupakan author duo favorit aku. Jadi kayak aku auto read kalau You Are Not Alone ini ceritanya tentang si karakter utamanya. Oh my god, aku lupa siapa namanya. Jadi intinya dia itu tuh secara tidak sengaja jadi witness, jadi saksi mata pas dia lagi mau pergi wawancara, kalau nggak salah wawancara untuk nyari kerjaan. Dia nggak sengaja jadi saksi mata seorang cewek yang bunuh diri. Dan setelah kejadian itu, ini si korban namanya Amanda nih. Nggak tahu kan, aku malah lebih inget nama korbannya karena nama korbannya gampang untuk diingat. Ini si korban namanya Amanda. Jadi si Amanda ini dia punya teman circle yang ketika Amanda meninggal, mereka di circle ini cewek-cewek semua kan, mereka bikin semacam penghormatan terakhir, kayak event untuk mengenang. Tapi eventnya itu event tertutup gitu loh, semereka-merekaan aja untuk mengenang Amanda. Nah, si karakter utama ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali sama mereka, tapi karena dia merasa mungkin ikut dalam event tersebut bisa mengurangi rasa cemas dia, merasa bersalah. Ada rasa bersalah karena dia tidak berhasil mencegah si Amanda untuk melakukan hal tersebut. Gitu kan. Jadi intinya si dia ini akhirnya datang ke acara penghormatan terakhirnya si Amanda ini yang diadain oleh beberapa temannya dalam circle itu, dan dia ketemu dengan si dua saudari ini dan beberapa temannya Amanda. Dia ditanyain dan dia didekati, dia dibaik-baikin dan segala macam, padahal dia nggak tahu sebenarnya si dua saudari ini punya maksud lain gitu. Ini bukan spoiler karena dua saudari ini juga punya ini sendiri, juga punya POV sendiri, dan kalian akan langsung tahu pada bab selanjutnya gitu loh, bab setelah sudut pandangnya si tokoh utama ini selesai, kemudian sudut pandangnya si saudari-saudari ini. Jadi intention mereka itu langsung ketahuan, mereka itu punya maksud. Tapi yang kita nggak tahu sejak awal itu adalah ada apa di balik bunuh dirinya si Amanda itu, mereka itu siapa dan kenapa mereka kayak mati-matian mendekati si tokoh utama ini. Nanti ada di situ jawabannya kenapa. Oke, jadi ternyata tadi video aku kepotong. Jadi tadi masih ngomongin ini ya, You Are Not Alone. Oke, so twistnya, karena kalau aku baca thriller atau misteri, aku berharap ada twist, karena thriller dan misteri tanpa twist bagaikan sayur tanpa garam. Really though. Twistnya menurut aku agak kurang kick ass karena ya emang sih ada clue-nya, bukan clue sih, kayak udah di apa sih, penulis itu sudah memberikan clue dari bab-bab sebelumnya, tapi tetap aja kayak aku ngerasa twistnya itu kurang klik aja sih di aku. Jadi
kayak like coming out of nowhere, maybe? Ya, kayak gitu. Jadi aku kasih buku ini 3,5 bintang, nggak tahu, aku lupa. Atau 4 bintang ya aku kasih, aku lupa. Gini loh, Greer Hendricks and Sarah Pekkanen itu aku nggak tahu apakah aku udah kasih tahu di video yang kena ke otomatis berhenti tadi. Tapi Greer Hendricks and Sarah Pekkanen ini termasuk author duo favorit aku. Author duo tuh maksudnya kayak Amy Kaufman dan Jay Kristoff dan segalanya kan. Jadi aku bacalah You Are Not Alone dan agak mengecewakan aja sih. Agak ya gitulah. Pokoknya kalau udah baca, kalau aku tuh gini loh, kalau udah cocok sama satu penulis, aku berharapnya bukan vibe, kayak apa sih, kayak aku berharapnya hasilnya itu apa ya, bukunya itu memberikan kesan yang sama buat aku meskipun ceritanya berbeda gitu kan. So ya nggak apa-apa sih, aku masih tetap suka karya mereka. Oh BTW aku lagi baca The Golden Couple, karya author duo yang sama. So far aku nggak terlalu berminat sama The Golden Couple. Nothing particular happen. Jadi aku nggak terlalu gimana gitu ya untuk ngelanjutin The Golden Couple. Mungkin nanti aku ngelanjutin. Aku dengerin audiobooknya by the way. Mungkin nanti aku lanjutin, tapi nanti aku lagi nggak mood dan aku lagi pengen baca buku fisik. Buku kelima, judulnya apa sih? They Never Learn, karya Lane Fargo. This is the best. Out of all these 5 books that I discuss in this video, oh my god, my English is a chaos. Jadi gini, aku nonton video-video booktube luar negeri dan mereka bilang, atau ini dipromosikan sebagai gitulah ya, ini nih kayak Dexter tapi woman version gitu loh. Jadi Dexter versi perempuan. Aku belum pernah nonton Dexter, tapi setahu aku Dexter itu semacam, dia itu punya 2 kehidupan. Di sisi A, dia itu family man yang cinta keluarga, tapi di sisi lain dia serial killer, pembunuh berantai. So sama kayak di buku ini menceritakan tentang Scarlett. Ada 2 POV, Scarlett dan Carly. Carly ini mahasiswa, Scarlett itu profesor di salah satu universitas. Jadi si Scarlett ini, dia itu profesor, dosen, merangkap juga serial killer. Jadi dia kayak punya 2 kehidupan. Dia itu profesor dan dosen, kemudian di sisi lain, dia benar-benar nyebutnya extracurricular. So, why though? Tapi ya udah nggak apa-apa. Mungkin itu emang ungkapan yang agak-agak gimana gitu. Jadi dia itu di sisi lain dia menargetkan korbannya semuanya laki-laki yang melakukan sesuatu yang buruk seperti kayak pemerkosa, pelaku pelecehan seksual dan segala macam, tapi mereka bebas kayak gitu aja, mereka nggak dapat hukuman dan orang-orang bahkan nggak tahu mereka itu melakukan apa gitu. Nah si Scarlett ini yang nyelesain mereka, ya kan? Nah terus jadi gini, dia awal-awal dia tuh kan berhasil terus tuh, dia nggak pernah ketangkep tuh ya kan? Dia berhasil terus dan pada satu pembunuhan, buat rencananya si Scarlett ini agak menyimpang. Sebenarnya berhasil, si korban tetap tewas, tapi si Scarlett jadinya yang tadinya udah rapi tuh, ya kan, rencananya jadinya berantakan dan dia harus sibuk mengcover supaya dia nggak ketahuan gitu kan. Ini plot twistnya bukan di ending, jujur. Ini plot twistnya di tengah-tengah dan aku benar-benar gak nyangka karena mungkin penulisnya, ini aku baru baca, ini karya Lane Fargo pertama yang aku baca. So kalau buku ini ditulis oleh Alice Pinney atau Greer Hendricks dan Sarah Pekkanen, aku mungkin udah twistnya kayak gini, aku mungkin udah
biasa sama twist kayak gitu, udah maklum kalau twistnya kayak gitu. Tapi karena yang nulis bukan mereka, dan aku bener-bener gak nyangka kalau ada twist seperti itu. Aku suka banget sama twistnya, bener-bener chef's kiss. So, endingnya juga aku suka. Endingnya itu seperti pendapat aku di buku pertama. Endingnya itu terasa salah. Bukan terasa salah sih, ya salah. Endingnya itu salah. Tapi bener kayak terasa memuaskan buat aku. Jadi enjoyable menurut aku. Jadi karena aku suka, aku satisfied sama endingnya. Jadi buku ini aku kasih 5 stars. Ya kan, why not? So, itu dia tadi 5 buku thriller yang aku baca selama aku hiatus filming booktube. Aku cuma baca 5 berarti thriller. Sisanya mungkin romance sama mungkin ada middle grade juga, nggak tahu deh, aku lupa. Tapi kayaknya kebanyakan romance. Nggak apa-apa. Jadi karena dikit tuh makanya aku bahas kan. Semoga kalian suka sama video ini. Kasih tahu di kolom komentar apakah kalian udah pernah baca buku-buku ini, atau kalian berminat untuk membaca, atau kalian berencana untuk membaca. Silakan komen di kolom komentar. Atau kalian kalau kalian gak baca thriller, kasih tahu aja kalian lagi baca apa, atau kalian pengen baca apa, atau TBR buku-buku di TBR kalian tuh apa aja. Silakan, ayo kita ngobrol di kolom komentar, oke? So, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, and I'll see you on the next one. Bye!